Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, how are you today? Ustazah harapkan kalian bersama ayah bunda di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, meskipun dalam suasana yang masih bahaya virus corona. Oke anak-anak, kita saat ini masih di tema yang 8 ya, yaitu di peristiwa alam. Di subtema yang kedua yaitu di musim kemarau. Oke, hari ini kita sampai di pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Bersiap ya, 1, 2, 3. Ini loh slide yang pertama. Yuk bermain air. Wah, ada Benny, Edo, dan Udin. Sedang apa ya mereka? Yuk kita baca teks berikut ini. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai, kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Oh, ternyata karena mereka merasa kepanasan, berkeringat terus badannya, sehingga mereka pengen yang dingin-dingin. Tidak minum es, tapi anak-anak mereka bermain di sungai yang sudah dangkal. Dangkal itu artinya sungainya airnya tinggal sedikit ya. Namun anak-anak jika bermain seperti mereka harus hati-hati ya supaya selamat. Edo dan teman-teman duduk di sungai. Nah, mereka menyiramkan air sungai ke badan mereka. Badan mereka terasa segar. Kalau kalian pengen seperti mereka, sekali lagi jaga ya, jaga keselamatan supaya tetap asyik bermainnya. Oke anak-anakku, kita menuju ke slide yang berikutnya ya. Nah, 3 teman kita ini sedang membaca percakapan, sedang belajar bercakap-cakap atau berdialog. Apa saja ya yang sedang mereka perbincangkan? Kata Udin, asik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai. Kata Benny, kamu hebat Udin, kamu begitu berani menyiramkan air ke badan. Lalu Edo menjawab, betul, tidak hanya ke badan tetapi juga ke kepala, padahal air sungai dingin. Oh, ternyata mereka sedang melakukan percakapan tentang kegiatan mereka waktu di sungai. Nah, anak-anak, Edo dan Benny memuji kehebatan Udin, yaitu keberanian dia menyiramkan air ke badan. Namun di sini Udin tidak sombong ya, tidak membanggakan diri. Dia lalu mengucapkan terima kasih atas pujian yang diberikan oleh teman-temannya. Nah, ini loh Ustazah punya contoh mana sih yang termasuk kalimat pujian yang diberi tanda centang warna kuning oleh Ustazah itu adalah kalimat pujian. Sedangkan yang diberi tanda silang warna kuning itu adalah yang bukan kalimat pujian. Yuk kita baca ya. Yang nomor 1 ini, berani sekali kamu menyiramkan air ke badan. Ini termasuk kalimat pujian ya anak-anak. Yang nomor 2, asik sekali main air di sungai. Nah, kalau ini bukan kalimat pujian. Yang nomor 3, kamu hebat Udin, berani menyiram air ke kepala. Pasti ini kalimat pujian ya, karena itu dicentang sama Ustazah. Lalu bagaimana dengan nomor 4? Edo duduk di tepi sungai. Kalau ini kalimat berita, bukan kalimat pujian. Lalu yang kemudian nomor 5, cepat sekali kakimu bergerak di dalam air. Ini contoh kalimat pujian. Nomor 6, kakimu sangat lincah memainkan air. Ini juga kalimat pujian. Baiklah anak-anak, sudah paham ya perbedaan antara kalimat pujian dengan kalimat yang lainnya? Oke, kita menuju ke slide yang berikutnya anak-anak. Nah, di sini ada Lani dan ada Siti. Mereka sedang membuat karya tulis deskripsi. Apa itu karya tulis deskripsi? Yaitu karya tulis yang menggambarkan suatu keadaan, sehingga ketika kita membaca karya tulis ini seakan-akan kita merasakan berada di lingkungan tersebut. Yang bagaimana ya Ustazah karya tulis deskripsi? Yuk kita baca.
Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam, segarnya suasana pagi ini. Ini loh anak-anak, karya tulis deskripsi. Kita bisa merasakan ya, kita berada dalam satu lingkungan meskipun pada saat musim kemarau, suasananya tetap indah. Ya, kemudian yang dikasih lingkaran biru sama Ustazah di sini adalah contoh kalimat pujian. Merdu sekali kicauan burung itu. Berarti ini pujian untuk suara burung. Oke, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya. Mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Insya Allah ini sudah pernah Ustazah sampaikan ya, tentang alat ukur berat tidak baku. Kita bisa menggunakan penggaris seperti gambar yang sebelah kiri ini. Jadi untuk mengukur berat buku sama berat kelereng, kita bisa menggunakan alat keseimbangan berupa penggaris. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Jika sama beratnya, maka posisi benda akan seperti ini, seimbang, sama, lurus antara kanan dan kiri. Begitu juga kalau kita menggunakan gantungan baju atau hanger. Nah, untuk menggunakan gantungan baju atau hanger ini, kita harus gantungkan hangernya di tempat yang lurus juga, misalnya di paku seperti pada gambar di sebelah kanan ini ya. Kita gantungkan dulu hangernya di paku, kemudian pada hanger kita pasangkan 2 kresek atau 2 kantong plastik. Nah, posisi seperti ini adalah posisi yang seimbang. Kalian bisa melakukan pengukuran berat benda. Oke ya. Jadi kita bisa gunakan penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju untuk mengukur berat benda. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini Ustazah punya tabel yang berisi tentang nama-nama benda berikut beratnya. Ayo tebak mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Ada 3 buah benda di sini. Ada buku tulis, tempat pensil, dan buku gambar. Buku tulis hasil timbangannya adalah 5 butir kelereng. Maksudnya berat buku tulis sama dengan 5 butir kelereng. Berat tempat pensil sama dengan 8 butir kelereng. Sedangkan berat buku gambar beratnya adalah sama dengan 7 butir kelereng. Dari melihat tabel ini kalian bisa menebak ya kalau ada pertanyaan dari Ustazah. Benda apa yang beratnya paling ringan? Ya, buku tulis karena beratnya hanya 5 butir. Sedangkan nama benda yang paling berat di antara ketiga benda ini adalah tempat pensil karena dia beratnya adalah 8 butir kelereng. Sudah paham ya anak-anakku? Kalau kita urutkan dari yang paling ringan, nama bendanya adalah buku tulis, kemudian buku gambar, lalu yang terakhir adalah tempat pensil. Dan jika dibalik dari yang paling berat, maka nama bendanya adalah tempat pensil, buku gambar, dan buku tulis. Oke sayangku, sudah paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sudah melihat dan mempelajari dengan seksama materi pelajaran hari ini. Baiklah, pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study at home and be careful. Oke sayang, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.